Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry dan masih bersama saya Ilo. Pada kesempatan yang baik ini semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di kesempatan yang baik ini kami akan masih melanjutkan kisah dari Om Ras ya, yaitu kisah Roni dan Bujang. Bagaimana semakin seru aja nih di part kedua kemarin, si Rian ini bertemu dengan Lebeb ya. Jadi Rian ini bener-bener apa namanya, dia malu-malu ya, tapi mau padahal sama Lebeb. Dan makin penasaran ya buat teman-teman bagaimanakah, kisah kelanjutan hubungan antara Rian dan Lebeb. Dan tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, silakan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa dong, diklik dulu tombol subscribe-nya supaya teman-teman tidak selalu ketinggalan dalam mendapati notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload tiap hari teman-temannya, setiap jam 12 siang, waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, dari belakang halaman rumah Bang Ilo, kita pergi menuju Kalimantan Tengah. Balasnya dendam, arwah korban pembunuhan Dimas Supa. Kisah Roni dan Bujang part 3. Pada suatu hari, saat Rian sedang berjalan melewati rumah Lebeb, Rian melihat Lebeb dan lelaki lain sedang duduk-duduk di depan rumah. Kemana saja kau selama ini? Sapa Rian seraya berhenti di depan rumah Lebeb. Lebeb tersenyum, namun seolah seperti dipaksakan. Rian pun tersenyum ke arah lelaki yang duduk di sebelah Lebeb seraya berlalu melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari setelah Rian melihat Lebeb kembali, jujur dia merasa senang. Dan hari itu Rian bermaksud ingin kembali memancing di sungai. Setelah mempersiapkan peralatannya, ia pun lalu pergi ke sungai yang ada di ujung desa. Dan saat Rian melewati rumah Lebeb, pintu rumah itu tertutup rapat. Rian meneruskan langkahnya. Beberapa saat kemudian, dia pun sampai di sungai. Rian mulai memancing dan tiba-tiba ada seseorang yang mendekatinya. "Hai," sapa suara lembut itu dengan cepat. Rian menoleh ke belakangnya. "Kamu?" ucap Rian. "Masih marah ya sama aku?" tanya Rian menarik tangan Lebeb untuk ikut duduk. "Tidak, aku senang saat melihatmu kemarin," ucap Lebeb tersenyum. "Bagaimana kabarmu? Kenapa baru muncul?" tanya Rian seraya tertawa kecil. "Kabar buruk," jawab Lebeb sambil menunduk. "Kabar buruk? Kenapa? Apa kau masih tidak percaya padaku? Sungguh, yang menolongmu itu memanglah ayahku, tepatnya arwah ayahku. Panjang ceritanya kalau aku ceritakan," ujar Rian. "Iya, aku percaya," ucap Lebeb. "Kalau memang kau percaya aku, lalu kenapa kau menangis?" tanya Rian bingung. "Kau tahu, saat aku mengatakan kalau aku menyukaimu saat itu, sebenarnya ayahku sudah menjodohkanku dengan laki-laki yang sudah kau lihat tempo hari di rumahku itu. Dan dengan terpaksa, aku harus menerimanya karena aku terlanjur menganggapmu tidak menyukaiku. Tapi beberapa hari yang lalu, aku bertemu dengan kakek-kakek tua. Dia mengatakan bahwa di gunung itu memang pernah ada kejadian pembunuhan dan sampai sekarang hantunya masih ada yang suka menolong orang-orang yang dirampok. Dan ibumu juga pernah mengatakan kalau kau memang menyukaiku. Tapi katanya kau terlanjur takut dan benci untuk mencintai perempuan karena kau takut memiliki nasib yang sama seperti ayahmu," isak Lebeb. Jadi yang duduk bersamamu tempo hari itu suamimu?" tanya Rian kaget. Lebeb mengangguk pelan di sela isak tangisnya. Teriak Rian. "Setelah aku membuka hatiku, kau malah menikah dengan orang lain. Alasan saja kau dijodohkan," ujar Rian kasar. "Aku berkata jujur, Rian. Aku memang dijodohkan," jawab Lebeb. "Lalu sekarang apa maumu? Apa kau mau pamer? Pamer suami itu padaku," ujar Rian marah. "Aku tidak bermaksud begitu," isak Lebeb. "Aku akan selalu menyayangimu, Rian," ucap Lebeb seraya memeluk Rian. "Hei, apa-apaan ini?" bentak seseorang tak jauh dari mereka. Terlihat seorang laki-laki yang tempo hari duduk bersama Lebeb. Lelaki itu mendekati Rian dan Lebeb dengan kasar. Lelaki itu menarik Lebeb.
Apa ini yang dimaksud teman? Berpelukan di tempat sepi seperti ini. Andai aku tidak menyusul kemari, mungkin kalian sudah enak-enakan di sini. Bentak lelaki itu dan jerit Lebeb seraya memegang kedua belah pipinya. Hei, bangsat kau, banci benar. Berani-beraninya hanya pada perempuan. Bentak Rian dengan marah. Rian langsung menghajar laki-laki itu hingga babak belur. Sudah Rian, sudah. Nanti kau akan mendapat masalah, teriak Lebeb. Kalau kau masih berbuat kasar pada perempuan, aku tidak segan-segan menggantungmu dan mengeluarkan jantungmu. Ingat itu bangsat, bentak Rian sembari meludah. Rian lalu pulang dengan hati yang masih marah. Sesamanya di rumah, Rian pun langsung merebahkan tubuhnya di lantai. Ada apa Rian? Kelihatannya sedang kesal, tanya Bujang yang sedang berbaring tak jauh dari Rian. Tidak apa-apa, ujar Rian seraya tengkurap dan memejamkan matanya. Bujang menghela nafas panjang. Katakan saja, Amai tahu jika kau seperti ini, kau pasti sedang ada masalah, ujar Bujang. Aku kesal dengan suami Lebeb, Mai. Dia menampar Lebeb di depanku, lalu ku hajar dia sampai babak belur, ucap Rian. Jadi kau sudah tahu kalau Lebeb telah menikah, ujar Bujang. Memangnya Amai sudah tahu? Tanya Rian seraya berbalik menatap ayahnya. Bujang mengangguk. Ya, dia menikah dengan anak kepala adat, ujar Bujang. Kami memang sengaja tidak menceritakan ini padamu, ujar Bujang lagi. Kau mungkin akan dapat masalah, karena yang barusan kau ajar itu bukanlah orang sembarangan, ucap Bujang. Aku tidak peduli, Mai. Dia sudah menyakiti perempuan, dan aku tidak suka melihatnya, jawab Rian lagi. Bujang hanya geleng-geleng kepala kala mendengar jawaban anak kesayangannya itu. Ya sudah, lebih baik kau makan dulu, suruh Bujang. Ini kemana? Tanya Rian. Ibumu sedang mencuci baju. Oh ya, mana peralatan memancing? Tanya Bujang, baru sadar kalau Rian pamit ingin pergi memancing tadi. Lupa, tertinggal di sungai, nanti ku ambil. Rian, kalau Amai boleh berpesan padamu, setelah ini jangan lagi kau pernah menolong orang selain keluargamu. Bahaya nak, ujar Bujang. Iya Mai, jawab Rian lesu. Di malam harinya, saat Rian dan kedua orang tuanya sedang makan, tiba-tiba saja terdengar ketukan keras di pintu rumah mereka. Rian berdiri dan berjalan menuju pintu. Setelah pintu terbuka, ada beberapa orang yang berdiri di situ. Mau apa kalian kemari? Tanya Rian. Hei anak haram, lihat apa yang sudah kau perbuat pada anakku, ujar lelaki parubaya itu seraya menunjuk kepada lelaki yang sedang berdiri di sebelahnya. Oh iya, saya menghajar tadi siang di sungai. Sudah jelaskan? Lebih baik kalian pulang sana sebelum kalian juga kuhajar, ucap Rian santai. Dasar anak haram, tidak tahu sopan santun. Kau pikir dengan mengusir kami, luka-luka anakku ini akan sembuh, bentak lelaki tua itu. Bujang dan Suri yang mendengar suara berisik di luar segera menyusul Rian ke depan. Ada bapak kepala adat. Ada apa ya Pak? Tanya Bujang pelan. Lihat kelakuan anak kalian ini, ujar lelaki tua itu seraya menunjuk luka di wajah anaknya atau suami Lebeb. Setelah melihat lelaki yang babak belur itu, Bujang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawa Bujang. Apa maksudmu? Bentak lelaki tua itu. Maaf Pak Kepala Adat. Anakmu ini lucu sekali. Tubuhnya gendut dan besar. Tapi kenapa bisa kalah dengan anakku ini? Kau lihat coba, tubuh anakku ini tidak sebesar anakmu, Pak. Bangsat, atas perlakuan kalian ini, kalian mendapat cipen 1000 dan harus kalian bayar besok, ujar lelaki tua itu. Maaf, Pak, ini tidak adil. Bojan, maksud pemuda itu baik. Dia membela Lebeb karena kau sudah memukul anakku. Lihat pipi anakku ini, teriak ayah Lebeb yang datang bersama Lebeb. Tapi aku melihat si bangsat ini berpelukan dengan istriku, ujar suami Lebeb. Selain kau, apakah ada orang lain yang menyaksikannya? Kalau tidak ada, berarti kau hanya mengada-ngada, ujar ayah Lebeb kesal.
Aku tidak peduli. Yang pasti anak ini harus membayar jipen karena sudah memukuli anakku hingga seperti ini. Jipen 500, yang artinya kau harus membayar kerugian anakku 5 juta. Ujar lelaki tua itu sambil menunjuk wajah Rian. Suri segera masuk ke dalam rumah dan mengambil uang 5 juta dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Ingat, kalau kau berani membuat onar sekali lagi, kau dan keluargamu ini tidak segan-segan aku usir dari sini, ujar lelaki tua itu. Ya, lain kali biar kau saja sekalian yang aku ajar, gumam Rian. Bujang segera menyenggol lengan Rian. Rian menundukkan wajahnya. Setelah orang-orang itu pergi, Rian beranjak ke dapur lalu melanjutkan makannya. Rian, sudah sering Inai katakan, jangan pernah ikut campur urusan orang. Biarkan saja mereka, bentak ibunya Rian. Kalau aku kesal, akan kupacari si lebep sekalian sampai hamil, seperti ayahku dulu, ujar Rian seraya berdiri lalu masuk ke dalam kamarnya. Sesaat setelah Rian masuk ke kamar, Bujang mencoba menenangkan Suri. Suri, sudah kukatakan padamu, jangan kasar-kasar pada Rian. Lihatlah aku. Dia selalu menuruti perkataanku karena aku menasehatinya dengan lembut, tidak dengan cara membentaknya seperti yang barusan kau lakukan, ujar Bujang. Aku kesal, aku malu, ujar Suri. Iya, aku tahu. Lagi pula kau mendengarkan apa yang dikatakan ayahnya Lebeb. Rian itu membela, bukannya membuat onar, ujar Bujang lagi. Berhentilah Jang untuk membela Rian, nanti dia akan semakin nakal, ujar Suri. Aku tidak membela. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Daun maka malayang. Daun yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Kelakuan anak sama seperti orang tuanya. Ingat Roni Sur, ujar Bujang seraya meninggalkan Suri dan mengetuk pintu kamar Rian. Rian, buka pintunya, panggil Bujang. Rian segera membuka pintu kamarnya. Rian, tidak seharusnya kau mengatakan kata-kata seperti tadi pada ibumu, ujar Bujang. Amai tahu kau tidaklah bersalah. Maksudmu itu baik, nak. Tapi yang namanya orang ingin mencari untung seperti kepala adat itu pasti akan menjipenmu. Apalagi yang kau pukul itu anaknya, ujar Bujang. Aku kesal, Mai. Inai pun ikut menyalahkanku, ujar Rian. Inai tidak menyalahkan kamu. Dia itu hanya mengingatkan kalau nanti ada kejadian seperti ini lagi, lebih baik kau pergi saja. Jangan memukuli orang, ya, ujar Bujang. Tapi Mai, dia memukul Lebeb, ujar Rian. Kan dulu itu kau sendiri yang mengatakan kalau kau tidak menyukai Lebeb, ujar Bujang tersenyum. Ah, Amai ini, ujar Rian tersenyum. Ingat ya nak, jangan menghajar orang lagi. Amai tidak pernah mengajarkanmu berbuat kasar pada orang lain. Ilmu yang kau miliki itu bukan untuk menindas orang, tapi untuk engkau membela diri dan menolong orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolonganmu, ujar Bujang tersenyum seraya membelai rambut anaknya itu. Ya Mai, jawab Rian. Ya sudah, apa kau mau makan lagi? Biar nanti Amai ambilkan ya, ujar Bujang. Rian menggeleng. Ya sudah, kalau begitu kau tidur saja. Mai, panggil Rian. Ada apa lagi? Tanya Bujang. Terima kasih ya Mai, ujar Rian. Bujang pun tersenyum, lalu dia meninggalkan kamar Rian dan keluar. Setelah ayahnya keluar, Rian segera mengunci pintu dari dalam dan melompat keluar dari jendela. Rian berjalan mengendap-endap, berjalan menuju ke rumah Lebeb. Sesampainya di rumah Lebeb, Rian mengintip dari celah-celah dinding papan itu. Ternyata itu adalah kamar orang tua Lebeb. Lalu Rian berpindah mengintip ke kamar lainnya dan ia melihat Lebeb sedang menangis. Rian segera masuk ke bawah rumah dan berhenti tepat di bawah Lebeb. Lebeb, Lebeb, bisik Rian seraya mengetuk pelan lantai papan itu. Lebeb mengintip di sela-sela lantai papan itu. Kenapa kamu kesini, Han? Tanya Lebeb. Bagaimana? Apa pipimu masih sakit? Tanya Rian. Sudah berkurang, jawab Lebeb. Lebeb, ikut aku sebentar, ujar Rian. Kemana? Sudah ikut saja. Baik, tunggu sebentar, ujar Lebeb seraya berjalan pelan ke arah jendela dengan hati-hati. Lebeb membuka jendelanya pelan. Rian sudah menunggunya di bawah jendela itu. Ayo, lompat saja ke arahku, ucap Rian pelan. Aku takut nanti tidak bisa naik lagi. Tenang saja,
nanti aku bantu kau naik. Bujuk Rian, Lebeb pun lalu melompat ke arah Rian. Duh, Lebeb jatuh tepat di atas tubuh Rian. Aduh, ucap Rian beringis. Maaf, bisik Lebeb menahan tawa. Rian lalu bangun dan menarik tangan Lebeb. Kita mau kemana? Ke rumahku. Kau diam saja. Ibu dan ayahku tadi ingin pergi mandi, ujar Rian. Jangan Rian, nanti kau bisa terkena masalah lagi. Kalau kau ingin bicara, bicara saja di sini, ujar Lebeb menahan tangan Rian. Kalau di sini nanti ada yang lihat, ujar Rian. Lebeb akhirnya mengikuti Rian. Sesampainya di rumah Rian, Rian mengajaknya ke arah jendela kamarnya. Kau naik duluan, aku akan membantumu. Aku takut. Tenang saja adakku, kau tidak usah takut. Lagi pula ayahku tidak mungkin menakutimu, gurau Rian. Ayo naik saja cepatlah, ujar Rian yang langsung mengangkat tubuh Lebeb. Sesaat kemudian mereka berhasil masuk lewat jendela. Aku mencintaimu. Apa kau mau menikah denganku? Tanya Rian penuh harap. Apa kau sudah gila Rian? Aku kan... Shh, jangan katakan si gendut itu, ujar Rian menutup mulut Lebeb. Kita menikah secara batin saja, bujuk Rian. Maksudnya bagaimana? Tanya Lebeb. Apa kau tidak tahu? Tanya Rian. Lebeb menggeleng pelan. Rian tersenyum, lalu ia menjelaskan ucapannya tadi. Jangan Rian, aku takut, ucap Lebeb seraya membuka jendela. Rian bermaksud ingin pulang. Hati-hati, siapa tahu di luar sana ada ayahku menunggumu. Kalau kau dibawa ke jurang oleh ayahku, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa, ucap Rian. Lebeb mengurungkan niatnya karena takut. Jangan begitu, itu orang tuamu. Jangan dijadikan bahan untuk menakut-nakuti orang, ujar Lebeb seraya duduk kembali. Aku tahu, dan aku tidak bermaksud menakutimu. Tapi kau kan pernah ditolong oleh ayahku dulu. Bukan tidak mungkin kalau dia masih mengenali wajahmu, ujar Rian sambil tersenyum sinis. Kalau begitu, antarkan aku pulang, ujar Lebeb menarik tangan Rian. Maaf, tapi kalau kau tidak mau menjawab pertanyaanku tadi, ya terpaksa kau harus tidur di sini sampai pagi, ujar Rian melepaskan pegangan tangan Lebeb. Rian, bukankah dulu aku sudah pernah mengatakan kalau aku menyukaimu, tapi kaunya saja yang jual mahal padaku. Padahal, andaikan dulu kau tidak jual mahal, mungkin aku terselamatkan dari perjodohan itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat, ujar Rian. Aku bisa saja membunuh suami gendutmu itu kalau aku mau, ujar Rian. Kenapa kau menamparku, ujar Rian. Ucapanmu itu menakutkan. Aku takut kau kesurupan, jawab Lebeb. Gila, aku masih sadar begini kenapa dibilang kesurupan, ujar Rian kesal. Bagaimana? Tanya Rian lagi. Kau kan tahu aku sudah menikah. Walaupun aku belum pernah tidur bersama lelaki gendut itu, tapi tetap saja aku adalah istrinya. Berarti kau masih? Ujar Rian tersenyum. Apa? Tanya Lebeb. Masih seperti yang dulu maksudku, ujar Rian tersenyum. Aku semakin takut di sini. Matamu itu jangan menatapku seperti itu. Aku takut, ujar Lebeb seraya memalingkan wajahnya. Ya siapa suruh kau mau ikut aku? Kau tahu, aku ini sebenarnya bukan Rian, ucap Rian melotot mencoba menakuti Lebeb. Ya Allah, ujar Lebeb meringkuk seraya menutupi wajahnya dengan kedua belah tangannya. Dasar penakut, ujar Rian, lalu ia memeluk Lebeb. Rian, lepaskan aku, kau sudah menakut-nakutiku, aku mau pulang, isak Lebeb. Sayangnya, aku tidak mau mengantarkanmu. Pulang saja sendiri kalau kau berani, ujar Rian terus memeluk Lebeb. Rian, kalau memang kau masih marah karena kerugian keluargamu tadi, aku berjanji akan mengembalikan uang itu dan aku akan bekerja keras untuk mengembalikan uang itu padamu. Aku janji, tapi tolong jangan buat aku seperti ini. Aku pikir kau berbeda dari laki-laki lain, ternyata kau sama saja. Kau merasa dirugikan karena aku, dan sekarang kau menagih semua itu padaku dengan cara seperti ini, isak Lebeb. Rian melepaskan pelukannya. Maaf, sungguh semua ini tidak ada sangkut pautnya dengan uang itu. Aku benar-benar mencintaimu, ujar Rian. Bohong. Kalau kau memang mencintaiku, kau tidak mungkin mengajakku berzina. Bahkan suamiku saja tidak pernah memaksaku selama ini, isak Lebeb. Maaf, aku benar-benar minta maaf sudah membuatmu tersinggung.
Tapi aku benar-benar sayang padamu, ucap Rian seraya menciumi kepala Lebeb. Plak! Lebeb menampar kembali wajah Rian. Rian menggertakkan giginya, marah. Kemudian Rian mendorong tubuh Lebeb dan menarik pakaiannya. Tolong, tolong, teriak Lebeb menangis diperlakukan sekasar itu oleh pemuda yang ia cintainya. Rian menutup mulut Lebeb dengan kain dan mulai menelanjanginya. Gadis itu berusaha berontak, namun semuanya sudah terlambat. Aku lebih dulu mencintaimu, dan kau pun juga mencintaiku. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Sekarang kau harus ikut aku pulang ke tanah kelahiranku, ujar Rian seraya duduk di dekat Lebeb. Kau gila. Sekarang aku benar-benar membencimu. Aku menyesal sudah mencintai iblis sepertimu, bentak Lebeb. Apa? Kau bilang aku iblis? Ujar Rian mengulang kata-kata itu seraya hendak menampar wajah Lebeb, namun itu ia urungkan. Rian memijat-mijat kepalanya sendiri. Lalu sekarang apa maumu? Tanya Rian lembut. Aku mau pulang, ujar Lebeb. Lihatlah darah ini. Kau sudah menjadi istriku. Lagi pula bajumu robek. Kau tidak akan bisa pulang, ujar Rian. Aku ingin pulang. Aku mohon, isak gadis itu. Rian lalu mengambil tasnya. Ini, pakailah bajuku. Nanti ku antarkan kau pulang. Kalau si gendut itu menceraikanmu, kabari aku. Aku akan segera menikahimu, ujar Rian seraya memberikan baju dan celananya. Lebeb memakai baju Rian, lalu ia menyeka air matanya. Setelah ini, jangan pernah lagi menemuiku, ujar gadis itu menunduk. Aku tidak berjanji. Yang pasti, aku tidak akan menikah kecuali denganmu. Akulah yang merusakmu, dan akulah yang harus bertanggung jawab, ujar Rian seraya menyentuh pipi Lebeb. Lebeb lalu berjalan ke arah jendela kamar Rian, namun Rian segera menarik Lebeb. Itu ayah dan ibuku sudah datang, ujar Rian. Kau sembunyi dulu, ujar Rian sembari berdiri di depan jendelanya. Kenapa kau buka jendelamu malam-malam seperti ini, Rian? Tanya Suri. Rian segera menutup jendelanya. Rian, maafkan Inai, ujar Suri seraya mengetuk pintu kamarnya. Sudah, besok saja. Mungkin dia masih marah, ujar Bujang. Orang tuaku sudah datang. Sepertinya kita harus menunggu beberapa jam lagi sampai mereka tertidur, bisik Rian. Jangan takut, aku tidak akan meninggalkanmu. Sekarang kau tidur saja. Nanti kalau sudah aman, aku akan membangunkanmu. Kenapa kau gelisah? Apa kau ingin buang air kecil? Tanya Rian. Lebeb menggeleng. Sakit, ucapnya pelan. Maaf, sini kulihat. Jangan-jangan kau terluka, ujar Rian. Kau ini apa-apaan? Bentak Lebeb menahan kepala Rian dengan kakinya. Jangan keras-keras, ujar Rian mengurungkan niatnya. Lalu ia berbaring di sebelah Lebeb. Kau benar. Andai saja dulu aku tidak jual mahal, pasti sekarang kita akan terus seperti ini, bisik Rian menatap Lebeb. Gadis itu membelakanginya. Kau masih marah? Lebeb menggeleng. Lalu kenapa? Sakit, ucapnya. Sakit apanya? Kau jangan membuatku cemas, ujar Rian. Rian, bagaimana kalau aku hamil, sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh si gendut itu, ujar Lebeb sambil menatap Rian. Tenang, aku akan bertanggung jawab. Besok pun kalau kau mau, aku akan mengatakan semuanya pada ayahmu. Dan untuk suamimu, berikan saja dia uang yang banyak. Pasti dia akan meninggalkanmu, ujar Rian. Kau saja lihat, dia babak belur ku hajar. Yang terpikirkan oleh mereka hanya jipen kan, ujar Rian. Rian, aku takut, bisik Lebeb. Tidak usah takut. Beberapa jam kemudian, mungkin subuh, Rian terbangun. Kau mau pulang? Bisik Rian. Iya. Ayo, Lebeb bergegas berdiri. Aku turun duluan, ujar Rian. Setelah Rian turun lebih dulu, lalu ia membantu Lebeb turun. Rian, tunggu sebentar, ujar Lebeb seraya duduk. Kenapa? Apa kamu tidak mau pulang? Kenapa kepalaku tiba-tiba pusing, ujar Lebeb. Ayo naik, ujar Rian seraya berjongkok membelakangi Lebeb. Peluk aku, nanti kamu jatuh, bisik Rian. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di bawah jendela. Lebeb turun dari gendongan Rian. Terima kasih. Setelah malam ini, jangan kau temui aku lagi. Jika tentang yang kau sudah lakukan padaku, aku sudah ikhlas, ujar Lebeb menunduk. Lebeb,
jangan berbicara seperti itu. Aku akan terus menemuimu, ujar Rian. Bantu aku naik, ujar Lebeb. Rian lalu berjongkok dan menyuruh Lebeb menginjak pundaknya. Lalu Rian perlahan berdiri. Lebeb berusaha naik dan setelah berhasil ia masuk ke kamarnya. Lebeb lalu menutup jendelanya. Berjanjilah untuk terus menemuiku setelah ini, ujar Rian seraya menahan jendela kamar Lebeb. Aku pusing, aku mau tidur. Kau pulanglah, ucap Lebeb pelan seraya tersenyum. Rian membalas senyum gadis itu. Rian pun lalu berjalan pulang. Sesampainya di dalam kamar, Rian berbaring sembari memejamkan mata, membayangkan gadis itu. Sesaat kemudian ia bangun membereskan kamarnya. Keesokan harinya, Rian tidak kunjung keluar kamar. Rian, kau tidak makan? Tanya Suri dari balik pintu kamar Rian. Kalau kau ingin makan, makanlah. Inai dan Amai mau memeriksa lubang, ujar Suri. Ya Nai, nanti aku menyusul, jawab Rian. Tidak usah, kau di rumah saja. Kami pergi hanya sebentar, siang nanti juga pulang, ujar Suri. Rian bangun dan mengintip keluar jendela. Dia melihat orang tuanya sudah pergi. Rian bergegas keluar kamar untuk mandi dan makan. Setelah selesai makan, Rian berjalan-jalan melewati rumah Lebeb, berharap ia bisa bertemu Lebeb. Namun saat ia melintasi rumah Lebeb, dia tidak melihat keberadaan Lebeb. Mungkin dia sakit, batin Rian merasa bersalah. Sebulan setelah kejadian itu, warga dihebohkan dengan penemuan mayat lelaki gendut yang merupakan suami dari Lebeb. Dari cerita yang Rian dengar dari para warga, suami Lebeb itu pergi dalam keadaan mabuk. Dia pamit pergi ke Taluk Lahung dan 2 hari kemudian lelaki gendut itu ditemukan sudah mati oleh orang yang sedang berburu di dekat jurang itu. Rian tersenyum senang dengan berita kematian lelaki gendut itu. Bagus, jadi aku bisa dengan mudah menikahi Lebeb, ujar Rian saat itu. Rian dan Bujang pun ikut membantu membereskan peralatan setelah acara penguburan suami Lebeb. Lebeb terlihat senang dan selalu tersenyum ramah, sama sekali ia tidak menunjukkan wajah sedih. Dan saat Lebeb ke dapur, Rian mengikutinya. Apa kau bersedia menjadi istriku? Bisik Rian. Kau gila, ujar Lebeb sambil mendorong tubuh Rian lalu kembali ke dalam rumah. Seminggu setelah kematian suami Lebeb, Lebeb datang berkunjung ke rumah Rian. Rian, panggil Lebeb sembari menenteng rantangnya. Ada calon istriku, sapa Rian saat pintu terbuka. Orang tuamu mana? Tanya Lebeb lembut. Ada di dapur. Kau membawa apa? Ujar Rian. Ini juhu umbut uwe dan sambal sarai, ucap Lebeb tersenyum. Oh, kesukaanku ini. Ayo masuk, ujar Rian sambil menarik tangan Lebeb. Nai, Inai, ada Lebeb, ujar Rian. Suri tersenyum ramah ke arah Lebeb. Bagaimana kabarmu, nak? Tanya Suri lembut. Baik, Cu. Amang kemana, Cu? Tanya Lebeb. Tadi si pamitnya mau memancing. Mungkin sore nanti ya baru pulang, ujar Suri. Ini ada juhu umbut, Cu, ujar Lebeb. Wah, terima kasih ya, nak. Nanti Ucu makan. Sekarang Ucu masih kenyang. Nah, aku makan ya, ujar Rian menarik tangan Lebeb ke dapur. Lebeb, bagaimana pertanyaanku tempo hari saat di rumahmu? Tanya Rian. Aku mau, tapi kau kan tahu, aku ini bekas istri orang. Apa kau mau menikahi Balun Bojan, janda mantan istri Bojan? Ujar Lebeb. Apa kau tidak ingat malam itu? Bisik Rian. Aku akan menikahimu. Kau menjaga kesucianmu dengan sempurna. Bahkan suamimu tak kau biarkan menyentuhnya. Tapi aku yang sudah merusakmu. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak menikahimu. Kau tinggal katakan kapan kau siap untuk kulamar, ujar Rian. Rian, mengingat malam itu, aku takut jika suatu saat aku sudah menjadi istrimu, kau bisa berbuat kasar padaku seperti malam itu, ucap Lebeb. Kau yang menamparku malam itu, dan aku berbuat seperti itu hanya karena aku ingin memilikimu seutuhnya, bisik Rian. Tapi kau sangat kasar, ujar Lebeb sambil menatap wajah Rian. Siapapun bisa berbuat kasar, sayang, ucap Rian tertawa. Aku janji, setelah kita menikahi, aku akan memperlakukanmu dengan baik, ucap Rian seraya menyentuh bibir Lebeb. Rian, kalau kalian memang ingin menikah,
Nanti Inai dan Amai akan membicarakannya pada orang tua Lebeb, ujar Suri yang tiba-tiba saja sudah berada di pintu dapur. Lebeb tertunduk sementara Rian bergegas menyuap makannya. Rian, itu sambal sarai, ujar Lebeb dengan wajah meringis kala melihat Rian menyuap sambal sarai itu. Aku memang suka sambal, ujar Rian berusaha menahan pedas dari sambal sarai itu. Suri tertawa kecil melihat wajah Rian yang memerah. Sejak kapan kau suka sambal? Tanya Suri tertawa kala melihat wajah anaknya yang putih itu seketika memerah dan berkeringat. Sejak aku salah makan tadi, Inai mengganggu saja, ujar Rian yang seraya membasuh wajahnya. Kamu ini Yan. Dari tadi Inai lihat kamu juga tidak makan kok, ujar Suri. Jadi Inai sejak kapan berdiri di situ? Baru saja. Lep, ibuku mendengar percakapan kita tadi enggak ya? Mana aku tahu, kan Cuk Suri tiba-tiba sudah berdiri di situ, jawab Lebeb. Aku malu, aku pulang saja ya, ujar Lebeb. Baru saja datang sudah mau pulang. Di sini sajalah, menunggu amaiku, bujuk Rian. Memangnya ada apa dengan Mang Bujang? Tanya Lebeb heran. Ya tidak apa-apa. Bagaimana? Kapan aku boleh melamarmu? Malam ini atau besok? Tanya Rian. Jangan terburu-buru. Lebih baik kau pikirkan dulu sebelum nanti kau menyesal, ucap Lebeb menunduk. Aku tidak akan pernah menyesal. Percayalah. Aku begini karena aku tidak ingin keduluan orang lain lagi. Kau pun tentu tidak ingin menikah dengan lelaki lain kan? Ujar Rian. Tapi kata dukun beranak, aku ini mandul, ucap Lebeb. Dukun beranak dipercaya. Sudahlah, jangan memikirkan itu. Yang terpenting, aku dan kamu menjadi suami istri. Cuma itu, yang lain belakangan, ujar Rian. Kamu kenapa begitu? Lebih baik kamu tahu dari sekarang daripada nanti setelah menikah. Itu malah akan lebih mengecewakan kamu, Yan, ujar Lebeb. Lalu sekarang bagaimana? Tanya Rian. Apa kau sudah tidak mencintaiku? Tanya Rian lagi. Aku ingin kamu berpikir lagi sebelum mengambil keputusan. Aku tidak ingin nanti setelah menikah kau kecewa karena aku tidak bisa memberikanmu anak. Dan aku juga tidak ingin kau berpaling dariku karena aku benar-benar mencintaimu, Yan. Aku tidak ingin suatu saat nanti kehilanganmu, ujar Lebeb. Sayang, kau tidak akan pernah kehilanganku. Dan aku pun tidak akan pernah mau kehilanganmu. Dengan menikah, kita akan bisa bersama-sama selama hidup kita, ujar Rian. Apa? Ujar Bujang kaget kala mendengar penjelasan Rian tentang hubungannya dengan Lebeb. Kamu benar-benar melakukan itu? Tanya Bujang marah. Aku melakukan itu karena memang aku ingin menikahinya, Mai, ujar Rian. Lalu, kamu tidak memikirkan betapa malunya aku dan ibumu jika keluarga Lebeb tahu tentang hal ini? Ujar Bujang marah. Aku minta maaf, Mai, ucap Rian menunduk. Bujang terdiam beberapa saat lalu menoleh ke arah Suri yang sedari tadi diam saja. Bagaimana ini, Suri? Kita harus melamar Lebeb untuk Rian, ujar Bujang. Terserah kamu saja. Yang mana yang baik menurut kamu, aku ikut, ucap Suri tanpa menoleh. Bujang membawa obor ke dekat jurang terdekat. Roni, kalau kau memang mendengarku, aku mohon muncullah, tapi jangan menakutiku, ujar Bujang. Sesaat kemudian suasana hening. Bujang, ujar suara dari arah belakang Bujang. Bujang menelan ludahnya. Seketika Bujang berinding. Roni, ujar Bujang seraya memejamkan matanya. Ada apa, Jang? Tanya suara itu lagi. Anakmu ingin menikah. Dia sama seperti kau dulu dengan ibunya, ujar Bujang terbata-bata. Kau takut padaku, Jang? Tanya suara itu. Tanpa berani membuka matanya, Bujang menggeleng. Lihat aku, Jang, ujar suara itu tertawa. Bujang perlahan-lahan membuka matanya. Di depannya kini sudah berdiri sesosok pemuda tampan, sahabatnya itu. Ron, kau tahu kan, aku sangat menyayangi anakmu. Aku sudah menganggapnya seperti anakku sendiri. Tapi sepertinya aku gagal dalam mendidiknya, ujar Bujang sedih. Bujang, aku tahu. Jangan menyalahkan dirimu. Kau tidak salah, Jang. Rian seperti itu. Mungkin karma atas perbuatanku semasa hidup, ucap Roni. Tidak, Ron, tidak. Ini salahku.
Aku sudah terlalu memanjakannya, selalu membelanya setiap kali Suri memarahinya, ujar Bujang. Sudahlah Jang, aku tidak menyalahkanmu. Suri pun tak akan menyalahkanmu. Andai aku masih hidup pun, aku akan berlaku sama sepertimu. Kalau kau butuh uang untuk upacara pernikahan Rian, aku akan mencarikannya untuk kalian, ujar Roni. Jangan Ron, mertuamu itu memiliki simpanan emas yang sangat banyak. Itulah yang akan digunakan untuk upacara pernikahan Rian. Jangan mencuri Ron, apalagi itu untuk anakmu, ujar Bujang. Aku hanya mencuri uang-uang yang sudah mereka rampok Jang, ujar Roni. Ketua perampok yang membunuhku dulu sudah mati Jang. Mayatnya kubuang ke dasar jurang tempat dia membuangku dulu. Sekarang aku masih mencari pemimpin besar para perampok itu. Aku tidak akan tenang jika mereka masih berkeliaran merampok orang-orang. Apalagi di sini ada anakku, ujar Roni seraya membelakangi Bujang. Jangan menyimpan dendam Ron, ucap Bujang. Aku tidak akan membiarkan orang-orang itu mati sia-sia, meninggalkan anak dan keluarganya karena dirampok. Yang kusesalkan, saat aku hidup dulu, aku tidak berniat untuk menyampaikan perampok-perampok itu. Andai saja itu aku lakukan, mungkin sekarang aku tidak akan mati. Ketahuilah Jang, sangat sulit bagiku melihat di mana pemimpin para perampok itu, dan aku sekarang tidak bisa untuk membunuhnya. Terlalu sulit untuk kulakukan, ucap Roni. Memangnya di mana pemimpin perampok itu tinggal? Tanya Bujang yang penasaran. Saat aku mengikuti perampok-perampok itu pulang ke sarang mereka, aku tidak sanggup untuk menembus dinding gaib sarang perampok itu. Andai ada raga kasar yang bisa kupinjam, mungkin aku bisa membunuh pemimpin perampok itu Jang, ujar Roni. Aku ingin meminjam raga anakku untuk membunuh pemimpin para perampok itu, ujar Roni. Jangan Ron, jangan anakmu. Dia tidak tahu menahu tentang perampok-perampok itu. Bagaimana jika nanti para perampok itu dendam terhadap Rian? Jujur Ron, aku tidak akan sanggup kehilangan Rian. Sewaktu aku kehilangan sahabat sepertimu dulu saja, aku hampir tidak bisa berpikir lagi. Apalagi ini Rian, anak yang sangat aku sayangi, kujaga dan kunafkahi. Aku bisa mati Ron, ujar Bujang. Tapi kalau kau memang ingin menggunakan ragaku, silakan saja, asal jangan Rian, ujar Bujang lagi. Aku tidak akan melibatkan kau, Suri, ataupun Rian Jang. Tenanglah, ucap Roni tersenyum. Kalau memang begitu, baguslah Ron, ujar Bujang. Jadi bagaimana masalah anakmu Rian? Kalau kau setuju dia menikah dengan Lebeb, maka aku akan segera mempersiapkan pernikahan mereka, ujar Bujang. Terima kasih ya Jang, kau masih menghargai aku, walaupun kini alam kita sudah berbeda, ucap Roni. Aku selalu setuju dengan semua keputusanmu Jang, ujar Roni lagi. Dalam bentuk apapun, kau tetap sahabatku dan ayah kandung dari Rian. Jadi apapun yang bersangkutan dengan Rian, kau harus tahu dan juga harus memutuskannya, ujar Bujang. Pulanglah Jang, mungkin Rian sedang menunggumu, ujar Roni seraya tersenyum. Beberapa hari setelah Bujang bertemu dengan arwah Roni, Bujang bermaksud untuk menemui keluarga Lebeb. Hari ini kita akan melamar Lebeb kan Sur? Tanya Bujang. Iya, kan kamu yang memutuskannya, ujar Suri. Baik kalau begitu, aku siap-siap dulu, ujar Bujang seraya mengambil bajunya. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga sampai di rumah keluarga Lebeb. Orang tua Lebeb menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Ayo, silakan masuk, silakan, ujar ayah Lebeb sembari tersenyum ramah. Setelah berbasa-basi, akhirnya Bujang mengutarakan maksud kedatangan mereka bertiga kepada orang tua Lebeb. Wah, kalau saya sangat setuju sekali. Tapi entah anak saya ini, ujar ayah Lebeb. Bagaimana nak? Tanya ayah Lebeb pada anaknya dengan wajah menunduk. Lebeb mengangguk. Berarti lamaran ini diterima? Tanya Bujang. Iya, jawab Lebeb pelan. Ini pertaliannya dulu. Nanti setelah semuanya siap, mereka akan segera kita nikahkan ya Pak, ujar Bujang seraya memberikan sebatang emas kepada orang tua Lebeb. Orang tua Lebeb gemetar kala menerima emas batangan tersebut. Apa ini tidak salah? Tanya ayah Lebeb. Tidak, jawab Bujang tersenyum. Ya sudah, kalau begitu kami pamit dulu ya Pak. Ingin mempersiapkan semuanya, sekalian memesan barang-barang yang diperlukan, ujar Bujang. Yan, Amai dan Inai mau pulang duluan ya.
Kalian berdua ini mau kemana? Tanya Bujang kepada Rian dan Lebeb. Kami mau jalan-jalan dulu, Mai. Tidak apa-apa kan? Sebentar lagi kan kami juga akan menikah, ujar Rian tersenyum. Ya sudah, kami pulang duluan ya. Jaga calon istrimu, Rian. Pulangnya jangan malam-malam, ujar Suri mengingatkan. Setelah kepergian orang tuanya, Rian lalu mengajak Lebeb pergi ke sungai. Aku bahagia sekali, karena sebentar lagi kita akan menjadi suami istri, ujar Rian. Lebeb tersenyum. Tapi entah kenapa, perasaanku menjadi tidak enak, ucap Lebeb. Kenapa? Apa karena aku terlalu jelek? Tanya Rian sembari tertawa kecil. Bukan itu. Kita ke rumahku yuk, ujar Rian yang menggenggam tangan Lebeb. Tidak, aku mau di sini saja. Lebeb, apa kamu terpaksa menerima lamaran tadi? Tanya Rian. Tidak, Rian. Aku bahagia sekali. Tapi entah kenapa saat ini perasaanku tidak enak. Aku seperti ketakutan, ucap Lebeb. Kamu takut jika kejadian malam itu terulang lagi? Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyakitimu lagi. Aku bersumpah, ujar Rian. Jangan pernah takut ya, aku akan selalu melindungimu, ucap Rian lembut. Aku percaya padamu, bisik Lebeb seraya memeluk Rian. Sampai jam 11 malam, Rian dan Lebeb menghabiskan waktu bersama. Kita pulang yuk, ujar Rian. Lebeb hanya mengangguk. Setelah mengantar Lebeb pulang dan berpamitan dengan calon mertuanya, Rian segera pulang. Setelah sampai di rumah, Rian melihat sudah banyak sekali barang-barang di rumahnya. Bujang dan Suri terlihat sedang sibuk. Amai, kenapa mengangkut barang-barang ini sendirian? Seharusnya Amai tunggu aku, Mai. Pasti Amai dan Inai menjadi kelelahan, ujar Rian. Yan, Amai pun tidak akan mau mengangkut ini sendirian. Yang membantu kami berdua tadi, tuh pemuda-pemuda yang ada di warung itu, ujar Bujang sambil menepuk pundak Rian. Bahagia sekali Amai menjadi orang tua. Kalian tahu, saat berhadapan dengan orang tua Lebeb tadi, Amai itu bingung sebenarnya mau memulai pembicaraan bagaimana. Ya soalnya ini kan pengalaman Amai yang pertama melamarkan seorang wanita untuk anaknya. Ujar Bujang tersenyum senang. Amai bisa saja. Memangnya waktu dulu melamar Inai, Amai di mana? Tanya Rian. Bujang dan Suri saling berpandangan. Lupakanlah, maaf, Rian tidak bermaksud apa-apa, ujar Rian. Rian ke kamar dulu ya, Nay. Kalian jangan lupa tidur, besok kan bisa dilanjutkan lagi. Rian, tunggu. Tadi kami bertemu dengan kepala adat dan dia mengembalikan uang cipen yang dulu itu, ujar Suri. Bujang menatap Suri. Terus uangnya Inai ambil? Tanya Rian. Tidak, Inai sedekahkan untuk kematian anaknya, ujar Suri. Baguslah, Nay. Ya sudah, aku tidur duluan. Di dalam kamarnya, Rian tersenyum-senyum sendiri hingga akhirnya ia terlelap. Hei Suri, kau lihat tidak raut wajah si kepala adat itu saat memandangimu? Sepertinya dia masih memiliki perasaan terhadapmu. Ujar Bujang mengejek Suri. Kalau Rian mendengar, pasti dia akan ikut-ikutan mengejek ibunya, ujar Suri melempar bawang merah ke arah Bujang. Aku ingat dulu saat Roni cekcok dengan orang itu, hampir mirip dengan yang dialami Rian. Cuma bedanya Roni lebih beruntung karena lebih dulu kau pilih, ujar Bujang tertawa kecil kala mengingat saat-saat dulu. Tapi aneh sekali ya, kenapa si Bojan itu bisa terpleset ke jurang? Padahal jurang itu lumayan jauh dari jalan utama untuk menuju ke Taluk Lahung. Bahkan aku sempat berpikir kalau Roni lah yang mendorongnya, tapi setelah kutanyakan padanya, dia tidak tahu sama sekali, ujar Suri. Aku tahu siapa Roni, Sur. Roni itu orang baik. Tidak mungkin hanya karena masalah cinta Roni tega membunuh orang lain. Apalagi itu adalah saingan anaknya. Lagi pula bisa saja kan si Bojan itu sedang buang air kecil atau sedang apalah di dekat jurang itu. Karena jalannya licin maka dia terpleset, ujar Bujang. Suri pun mengangguk membenarkan perkataan Bujang. Aku ingin pernikahan Rian semeriah mungkin, Jang. Aku ingin dia merasakan kebahagiaan yang sempurna, ujar Suri tersenyum seraya menggenggam tangan Bujang. Ya, aku juga berpikir seperti itu.
Sebentar, aku ke dapur dulu, lapar, ujar Bujang melepaskan tangan Suri. Bujang kembali ke dalam rumah dengan membawa sepiring nasi dan lauk pauknya, sementara Suri tetap melanjutkan pekerjaannya mengupas bawang. Tok tok tok, tok tok tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu rumah mereka. Suri menatap Bujang. Rian, Rian, buka pintunya, teriak lelaki yang ada di luar itu dengan suara bergetar. Ada apa, Mai? Tanya Rian seraya keluar dari kamarnya. Bujang menghentikan suapannya, lalu ia berlari ke arah pintu. Astaga, kenapa ini? Tanya Bujang kaget melihat ayah Lebeb yang sudah bersimbah darah. Ada perampok di rumah kami. Aku sempat melarikan diri ke sini, tapi beberapa jariku terpotong karena menangkis golok mereka. Lebeb ada di rumah. Tolong, ujar ayah Lebeb dengan tubuh gemetar, dan setelah mengatakan itu, ayah Lebeb jatuh lemas tak sadarkan diri. Ayo, kita ke rumah Lebeb, ujar Bujang seraya meraih mandaunya. Kau di rumah saja, Sur. Obati ayah Lebeb ini, ujar Bujang seraya berjalan. Rian dan Bujang berlari ke rumah Lebeb. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Lebeb, namun di sana sudah sepi. Rian dan Bujang segera masuk ke dalam rumah itu. Darah terlihat memenuhi ruangan itu. Rian segera masuk ke dalam kamar Lebeb. Gadis itu terlihat tergeletak di atas lantai dengan tubuh telanjang. Rian bergegas mendekati lalu memeluk tubuh Lebeb. Siapa? Siapa yang tega melakukan ini padamu? Tanya Rian dengan suara bergetar menahan amarah. Bojan, ayah Bojan, ucap Lebeb dengan suara lemah. Bangsat, teriak Rian. Rian, ada apa? Tanya Bujang. Ia segera masuk ke dalam kamar, namun hanya beberapa langkah ia keluar lagi. Ia tidak tega melihat apa yang ada di kamar itu. Aku harus kembali ke rumah kepala adat itu, Mai, ujar Rian sembari menyelimuti tubuh Lebeb dengan sarung, lalu menggendongnya keluar rumah menuju ke rumah Rian. Memangnya kenapa dengan kepala adat itu? Tanya Bujang cemas. Dia yang sudah melakukan pemerkosaan ini terhadap Lebeb. Dia harus mati, Mai. Iblis itu harus mati di tanganku, isak Rian. Aku tidak habis pikir, padahal Lebeb ini mantan menantunya, gumam Bujang seraya mengepalkan tangannya. Sesampainya di rumah Rian, Rian masuk rumah dan membawa Lebeb ke dalam kamarnya, meletakkan tubuh Lebeb dengan berhati-hati, menyelimutinya dengan selimut. Setelah itu, Rian keluar dari kamarnya. Inai, jaga Lebeb untukku, ujar Rian seraya meraih tombak dan mandaunya. Kau mau kemana, Rian? Ujar Suri terisak berusaha menahan tubuh Rian. Inai, Lebeb mengatakan kalau yang melakukan semua itu adalah ayah Bojan. Bojan yang mana lagi kalau bukan anak kepala adat itu? Aku harus ke rumahnya. Kalau perlu akan aku penggal kepalanya, ujar Rian menahan amarah. Memang setelah kematian Bojan, bapaknya pernah bermaksud menggantikan Bojan untuk menikahi Lebeb. Tapi semua itu kutolak, dan dia mengancam jika dia tidak bisa menikah dengan Lebeb, maka tidak akan ada orang yang boleh menikahinya. Dan sepulang kalian berdua tadi malam, Lebeb mengatakan kalau dia takut terjadi apa-apa denganmu, Yan. Isak ayah Lebeb. Rian tertunduk, air matanya mengalir deras. Kenapa Lebeb tidak menceritakan itu padaku? Teriak Rian marah. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kalau ternyata yang merampok kami dan memperkosa Lebeb adalah kepala adat itu. Karena dari penampilan para perampok itu memakai golok dan baju hitam, sama seperti yang kulihat di Taluk Lahung, ujar ayah Lebeb terisak. Aku tidak peduli dia perampok atau kepala adat. Yang pasti mereka semua harus membayar semua perbuatan mereka dengan nyawa, ujar Rian sembari berdiri dan berjalan keluar rumah dan membanting pintu dengan kasar. Amai ikut bersamamu, ujar Bujang. Rian tidak menjawab. Dia terus berjalan menuju ke rumah kepala adat itu. Bujang terus terbayang apa yang akan terjadi di rumah kepala adat itu. Entah apa yang akan menimpa Rian. Sementara di rumahnya, Suri terus menangis. Roni, anakmu dalam bahaya, Ron, gumam Suri. Setelah dekat dengan rumah kepala adat itu, Rian lalu berlari sembari mencabut mandau dari sarungnya. Bangsat,
Iblis, keluar kau jahanam, teriak Rian marah. Tapi ini tidak ada seorang pun di rumah itu. Rian melempar obor yang dibawa bujang ke arah atap rumah daun itu. Setelah beberapa saat kemudian rumah itu terbakar, namun tidak ada teriakan ataupun tanda-tanda orang melarikan diri dari kobaran api itu. Iblis, tua bangka itu sudah kabur, umpat Rian marah. Tiba-tiba Rian melihat kakek tua yang pernah bertemu dengannya dulu. Kakek tua itu sedang mengintip. Dengan cepat Rian mengejar kakek tua itu. Hei, kau pasti orang suruhan kepala adat itu kan? Ujar Rian hendak menghajar lelaki tua itu. Jangan Rian, dia itu orang gila, ujar Bujang mencegah Rian yang hendak menghajar kakek itu. Lalu untuk apa dia mengintip kita? Tanya Rian dengan nada tak senang. Aku bukan orang gila. Pertama kali aku melihat anak ini, aku sangat ketakutan karena aku melihat sendiri dengan mataku kalau dia ini sudah dibunuh beberapa puluh tahun yang lalu. Saat itu aku ingin menjual emas ke Puruk Cahu dan aku melihat seorang anak muda dikeroyok dan dibunuh. Setelah melihat itu aku berbalik pulang ke sini untuk meminta bantuan pada kepala adat. Tapi setelah sampai di sini aku dihajar, bahkan diancam akan dibunuh jika ikut campur masalah anak muda itu. Dan karena takut aku menurut bungkam, tidak mengatakan atau menceritakan itu pada siapapun. Aku menyesal, aku bersalah, ujar lelaki tua itu bersujud di kaki Rian. Deng! Seketika itu tubuh Rian limbung jatuh dan semuanya gelap. Rian, kenapa kau nak? Rian, ujar Bujang mencoba membangunkan Rian. Sesaat kemudian Rian tiba-tiba bangun dan berdiri. Aku merasa hidup lagi, ucap Rian aneh. Roni, ujar Bujang takut. Maaf Jang, aku terpaksa mengingkari janjiku padamu. Mereka harus mati. Mereka sudah menghancurkan masa depan anakku dan aku, ujar Rian menatap Bujang dengan lekat. Bagaimana kalau Rian mati atau terluka, Ron? Aku mohon jangan Ron, ucap Bujang menahan tangan Rian. Tidak akan kubiarkan mereka menyakiti anakku, ujar Roni yang kini sedang berada di dalam tubuh Rian. Aku tahu tempat mereka bersembunyi. Aku pun tidak rela jika anak sebaik Lebeb dibunuh dengan cara seperti itu. Anak itu sudah sangat baik padaku. Di saat orang lain menyebutku gila, dia dengan tulus mempercayai semua perkataanku dan memberikanku makan, ujar kakek tua itu tiba-tiba. Aku akan menunjukkan tempat persembunyian kepala adat dan keluarganya, ujar lelaki tua itu lagi. Tunjukkan saja. Aku akan melindungimu, ujar Rian yang sudah dirasuki arwah Roni. Kakek tua itu lalu menunjukkan jalan menuju persembunyian kepala adat itu melewati hutan dan jalan-jalan yang masih jarang dilintasi orang-orang. Apa masih jauh, Mang? Tanya Bujang. Tidak, di balik bukit itu adalah tempat persembunyian mereka, jawab kakek tua itu dengan nafas ngos-ngosan. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh dan sulit, pada akhirnya mereka sampai di dekat sebuah goa. Terlihat ada beberapa orang berpakaian hitam dengan golok besar berjaga-jaga di depan goa itu. Benar, di sini adalah sarang para perampok itu. Aku pernah pergi ke daerah ini mengikuti para perampok itu, jalan sebelah sana. Tapi aku tidak bisa masuk ke sini, ucap Roni yang sedang berada di dalam tubuh Rian. Jadi semua ini berhubungan maksudmu, Ron? Tanya Bujang bingung. Aku tidak tahu. Yang pasti roh halus tidak bisa masuk atau menembus ke sini. Tempat ini seperti dilindungi. Tapi menggunakan tubuh Rian, maka aku bisa masuk, ujar Roni. Berarti kepala adat itu bersekongkol dengan perampok itu, tanya Bujang. Ya, sepertinya begitu, ujar Rian. Kita tunggu saja mereka lengah, barulah kita masuk, ujar kakek tua itu. Namun Rian tidak mendengarkan perkataan kakek itu. Ia lalu melompat dari atas dan berdiri tepat di depan penjaga goa itu. Perampok-perampok itu menebas tubuh Rian, namun golok itu memantul begitu terkena kulit Rian dengan sigap. Rian menendang, memukul, mematahkan leher para penjaga itu. Bujang dan kakek tua itu saling berpandangan dan ikut turun ke bawah. Tubuh Rian
yang sudah dirasuki oleh Roni itu pun lalu berjalan memasuki goa. Sumpit-sumpit berterbangan ke arah Rian. Sambutan dari para penghuni goa itu, namun Rian terus berjalan maju menerjang semua peniup sumpit itu. Sekejap saja semua peniup sumpit itu terkapar tak berdaya. Rian terus berjalan dan dia melihat di depannya kini berdiri seorang laki tua yang tak lain adalah kepala adat itu. Berani sekali kau memasuki sarang perampok anak kecil, ujar kepala adat itu. Setelah kepala adat berkata seperti itu, keluarlah orang-orang berpakaian hitam dengan membawa golok berjalan mengelilingi Rian. Rian tersenyum sinis dengan mata yang memerah. Ia berteriak, "Kembalikan hidupku!" teriak Rian dengan suara lain. Setelah berkata seperti itu, dengan cepat Rian menyerang semua perampok yang mengelilinginya itu hingga terkapar bersimbah darah. Kepala adat itu mundur beberapa langkah. "Hai, mau kemana kau bangsat?" teriak Rian. "Hei, siapa kau sebenarnya?" ujar si kepala adat. Aku adalah ayah dari pemuda yang kekasihnya sudah kau perkosa," ujar Rian. "Roni," ujar kepala adat itu. "Bagaimana kau bisa masuk kemari?" ujar lelaki tua itu tidak percaya. "Apa? Kau ternyata memperkosa menantumu sendiri, Pak?" tanya wanita tua dari dalam gua itu. "Selama ini aku diam. Kau menjadi pemimpin perampok. Kau menyuruh anak buahmu untuk merampok semua harta orang-orang baru yang kesini ataupun orang-orang yang membangkang tidak mau membayar uang keamanan padamu. Tapi aku tidak menyangka kau bahkan tega memperkosa menantumu sendiri," ujar wanita tua itu. "Bukan hanya itu, dia juga pernah meminta untuk menggantikan Bojan menjadi suami Lebeb. Tapi keinginannya itu ditolak oleh orang tua Lebeb. Dan dia mengancam tidak akan pernah membiarkan Lebeb menikah dengan siapapun. Dan setelah dia tahu bahwa Rian dan Lebeb akan menikah, malam hari itu juga dia datang merampok dan memperkosa Lebeb," ujar Bujang. "Jadi tua bangka keparat ini adalah orang yang sama yang telah menghancurkan kehidupan aku dan anakku," teriak Rian seraya merebut mandau dari Bujang dan berlari ke arah kepala adat itu, menebasnya berkali-kali. Namun lelaki tua itu ternyata kebal. Rian berjalan ke arah wanita tua itu, menusuknya, lalu menelanjangi wanita tua itu dan menusukkan ujung mandaunya ke arah kelamin wanita tua itu. Dengan darah yang masih menempel di ujung mandau itu, Rian berjalan dengan wajah menyeringai ke arah kepala adat yang kini sudah terpojok. Lelaki tua itu terus menghindari tebasan mandau Rian. Melihat lelaki tua yang ketakutan dan terus menghindari mandaunya itu, Rian semakin gencar menyerangnya, dan karena semakin terpojok dan tidak sempat menghindari, lelaki tua itu terkena sabetan mandau Rian. Melihat darah yang mulai mengalir di tangan lelaki tua itu, Rian tersenyum senang. Katakan apa alasanmu membunuh Roni dulu?" tanya Rian marah. Maafkan aku. Aku benar-benar hilaf. Aku hanya menyuruh anak buahku untuk membuatmu tidak kembali ke sini lagi. Hanya itu. Tapi ternyata mereka malah membunuhmu. Tolong maafkan aku. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Dan aku juga berjanji tidak akan pernah mengganggu keluargamu lagi. Tolong maafkan aku. Ampuni aku, isak lelaki tua itu seraya bersimpuh. "Kau pikir dengan kau meminta maaf, kau bisa mengembalikan hidupku? Bisa mengembalikan nyawa menantuku?" teriak Roni marah. "Ron," ujar Bujang. Baik, aku akan memaafkanmu," ujar Roni. Seketika tubuh Rian terjatuh lemas tak sadarkan diri. Sesaat kemudian Rian terbangun. Rian berdiri sembari memegangi kepalanya yang terasa sakit. "Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah memaafkan aku," ujar lelaki tua itu seraya bersujud di kaki Rian. "Siapa yang sudah memaafkanmu? Sampai tulangku menjadi kapur pun aku tidak akan pernah memaafkan semua perbuatanmu, bangsat jahanam!" teriak Rian sembari meraih mandau yang tergeletak di dekat kakinya, lalu menghunus mandau itu tepat di leher lelaki tua itu. Seketika darah menyembur membasahi tubuh Rian. Rian menjilat sedikit darah itu, kemudian ia berjalan keluar. Baru saja beberapa langkah ia keluar dari dalam gua, tubuh Rian tiba-tiba ambruk terjatuh. "Rian!" teriak Bujang. "Yan, bangun, ujar Bujang.
Biasanya, orang yang pertama kali membunuh itu seperti ini. Kalau dia tidak pingsan, dia pasti ketakutan. Ujar kakek tua itu. Berikan minum dulu. Ucap kakek tua itu seraya memberikan air. Bujang meminumkan air itu kepada Rian. Sesaat kemudian Rian tersadar. Amai, dendamku sudah tuntas. Sekarang kita pulang. Aku merindukan Lebeb. Ujar Rian berusaha bangun. Sekitar jam 11 malam, mereka pun sampai di rumah Rian. Di rumah itu sudah banyak orang-orang berkumpul. Rian segera masuk ke dalam kamarnya, namun sesaat Rian keluar lagi. Inai, mana Lebeb, Nai? Tanya Rian panik. Tabahkan hatimu ya, nak. Ujar Suri terisak. Inai jangan bercanda. Aku sedang tidak ingin bercanda, Inai. Jawab, di mana Lebeb, Nai? Ujar Rian semakin bingung. Lebeb sudah meninggal, nak. Dia sudah meninggal, ucap Suri sambil memeluk Rian. Seketika itu Rian terduduk, air matanya mengalir deras. Tidak mungkin. Inai hanya bercanda kan? Inai hanya bercanda, isak Rian. Suri menggeleng pelan. Untuk terakhir kalinya Rian melihat wajah perempuan yang ia cintai itu setelah dikafani. Maafkan aku, Leb. Maafkan aku, ujar Rian terisak. Ikhlaskan Lebeb, nak. Sudah ya, ujar Suri seraya menyuruh orang-orang untuk segera membawa jenazah Lebeb untuk kemudian dimakamkan. Berhari-hari lamanya, Rian terus mengurung diri di dalam kamar. Makan pun ia harus dipaksa. Sore itu, Bujang mengetuk pintu kamar Rian. Dengan wajah pucat, Rian bukakan pintu kamarnya. Astaga, berantakan sekali kamarmu. Ini darah apa? Jangan pernah mencoba untuk bunuh dirian. Dosa. Sudah matinya sakit. Dosa pula, ujar Bujang seraya menatap darah di kain. Aku tidak pernah berpikir untuk mati, Mai. Itu adalah satu-satunya peninggalan dari Lebeb. Aku tidak akan pernah mencucinya, ucap Rian seraya memeluk kain itu. Bujang menghela nafas lega. Baguslah kalau begitu. Sekarang jalani hidup seperti biasa lagi, anak. Ikhlaskan saja Lebeb dan mulailah membuka hatimu untuk gadis lain agar kau tidak terlarut dalam kesedihan ini, ujar Bujang seraya membelai rambut Rian. Sulit, Mai. Aku merasa sangat berdosa padanya. Andai malam itu aku menginap di rumahnya, mungkin dia tidak akan mati, ujar Rian mulai terisak. Tidak boleh berkata seperti itu. Kita ini manusia, tidak akan pernah bisa melawan takdir Tuhan. Walau seandainya kau menginap di rumah Lebeb malam itu, belum tentu kau sanggup melawan para perampok itu, ujar Bujang. Tapi setidaknya aku bisa menyelamatkan Lebeb dari pemerkosaan itu, walau nyawaku taruhannya, isak Rian. Sudah, jangan terus-menerus menyalahkan dirimu, nak. Amai pun andaikan mengingat kejadian ayahmu dulu, Amai juga sangat menyesal karena tidak ikut menemani ayahmu dulu untuk menjemput kakek dan nenekmu, ujar Bujang. Lebeb akan tambah bersedih jika kau terus seperti ini. Kembalilah menjalani hidup seperti biasa. Bukan berarti kamu melupakan Lebeb. Kamu hanya berjuang melawan kesedihan untuk kebahagiaanmu. Kalau kau bahagia, Lebeb pun akan ikut bahagia di sana, ujar Bujang. Cuma, Mai, kebahagiaanku sudah hilang bersama kepergian dia. Cintaku sudah mati, Mai, ujar Rian terisak. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Bujang dan Suri memutuskan untuk mengajak Rian pulang ke Tanah Siang karena keadaan Rian yang sudah sangat berubah. Bahkan untuk tersenyum pun ia tidak pernah bisa lagi. Mereka pun akhirnya tiba di desa mereka, tapi berbulan-bulan lamanya mereka berada di sana, Rian masih sama, masih pendiam dan suka melamun. Rian, bagaimana kalau besok kita jalan-jalan ke Kalimantan Selatan barengan dengan Mang Yansa, ujar Bujang seraya duduk di sebelah Rian yang sedang menonton anak-anak bermain air di lanting. Rian tidak menjawab. Yan, Amai kangen masa-masa kamu seperti mereka. Kamu dulu itu sering mengganggu Amai sewaktu Amai sedang mandi. Ketawamu dulu itu loh. Amai kangen Rian yang dulu, ujar Bujang. Bukankah sudah pernah kukatakan kalau kebahagiaanku sudah menghilang? Kalau Amai ingin Rian yang dulu, lebih baik buat saja Rian-Rian yang lainnya, jawab Rian seraya berdiri dan meninggalkan Bujang.
Bujang hanya bisa menarik nafas panjang menghadapi kelakuan anaknya itu. Suri, Rian itu sama seperti kamu. Masa aku bilang kangen Rian yang dulu, dia malah jawab, buat saja Rian-Rian yang lainnya. Sejak kapan orang setua kita ini bisa punya anak bayi lagi? Ujar Bujang geleng-geleng kepala. Makanya Jang, sejak dulu sudah pernah aku katakan, jangan pernah terlalu memanjakan dia. Bagaimana sekarang? Omonganku terbuktikan? Ujar Suri. Aku itu bukannya memanjakan dia. Aku hanya tidak ingin dia merasa tidak disayangi karena kita memarahinya. Ujar Bujang membela diri. Menyayangi itu kalau dia salah, ya harus dimarahi. Bukan dengan cara memanjakannya, Jang. Ujar Suri. Ya sudahlah, lalu bagaimana? Bagaimana Rian? Kau sudah membereskan pakaiannya? Tanya Bujang. Sudah, jawab Suri. Baguslah, siapa tahu di sana dia bisa bertemu perempuan yang bisa merubahnya menjadi Rian yang dulu lagi. Ujar Bujang. Kalau hanya untuk perempuan, di sini pun banyak perempuan Jang. Bahkan itu yang sering lewat di depan rumah naksir dengan Rian. Tapi Riannya saja yang acuh. Ujar Suri. Maksudku, pergi ke Banjarmasin itu, aku ingin membawa Rian ke Tuan Guru, meminta pendapat mereka tentang si Rian ini. Ujar Suri lagi. Bujang manggut-manggut. Rian, cepat bangun, kita hari ini berangkat. Ujar Suri. Aku di rumah saja, Nay. Kalau Amai dan Inai mau pergi silakan. Ujar Rian seraya menutup wajahnya dengan bantal. Bangun Rian, kamu harus ikut, paksa Suri. Dengan malas Rian bangun dan merapikan tempat tidurnya, mandi lalu berpakaian. Ya ampun Rian, kamu pikir kita ini mau memancing? Bentak Suri melihat pakaian Rian yang acak-acakan. Kalau memang kamu sayang kepada Inaimu ini, kamu harus menuruti apa yang Inai suruh. Ujar Suri bergegas. Rian mengganti bajunya dan bersiap-siap. Setelah selesai bersiap-siap, Rian segera menyusul orang tuanya keluar. Rian mengikuti orang tuanya. Kita akan naik kapal saja. Siapa tahu kamu kecantol perempuan-perempuan di kapal itu nantinya. Ucap Suri. Rian yang mendengar itu berbalik hendak masuk rumah lagi. Rian, ujar Suri seraya menarik tangan anaknya itu. Beberapa saat menunggu, akhirnya kapal yang akan mereka tumpangi pun datang. Di dalam sana sudah ada Yansa dan istrinya. Mereka bersalaman dan mengobrol. Sementara Rian setelah salaman dan bertegur sapa sebentar, dia mengeluarkan selimutnya dan tertidur. Bujang dan Suri menceritakan apa yang terjadi terhadap Rian dan maksud mereka ke Banjarmasin itu untuk apa. Yansa manggut-manggut sambil memperhatikan tubuh Rian yang tertutup selimut itu. Bujang, Yansa duduk di atas kapal sambil mengarungrut nyanyian khas Dayak. Sementara itu, istri Amang Yansa dan ibunya Rian duduk di depan kapal. Rian duduk melamun di dalam kapal itu. Sedari tadi, ada beberapa gadis yang selalu memperhatikannya dan terlihat berbisik-bisik. Entah apa yang mereka bisikan. Rian kembali merebahkan tubuhnya lalu menutupi wajahnya dengan selimut. Di malam harinya, saat orang tuanya tertidur, Rian keluar kapal dan duduk menatap langit yang berbintang. Andaikan kau ada di sini, batin Rian. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Ini semua berawal dari kesalahanku. Keangkuhanku lah yang sudah membuatmu meninggal, batin Rian. Andai dari awal aku tidak mengacukanmu, mungkin aku tidak akan kehilangan kamu. Aku tidak akan pernah bisa melupakanmu, batin Rian. Tak terasa air matanya mulai berjatuhan. Rian, sapa Yansa seraya memegang pundak Rian. Ya Mang, jawab Rian. Sedang apa kamu di sini? Tanya Yansa sembari duduk di sebelah Rian. Tidak apa-apa Mang, hanya melihat bintang, jawab Rian seraya menengadahkan kepalanya. Rian, perjalanan hidupmu itu masih panjang nak, ujar Yansa. Inai dan Amai menceritakan semuanya pada Amang, tanya Rian. Oh tidak semuanya. Kau tahu Yan, Amang pun dulu pernah berada di posisi sepertimu. Kehilangan seseorang yang sangat berharga, ucap Yansa. Rian menatap Mang Yansa. Kekasih Amang, tanya Rian mulai penasaran. Lebih dari itu, jawab Yansa. Siapa Mang? Tanya Rian yang penasaran. Ibuku, jawab Yansa. Walaupun sejak kecil Amang diasuh oleh ucu kandung Amang, tapi orang tua tetaplah orang tua.
Dan saat dalam perantauan Amang, Amang mendengar kabar kalau ibu kandung Amang meninggal di kampung. Dan saat mendengar kabar itu, Amang merasa kehilangan luar biasa. Sampai sekarang, jika Amang mengingat itu, Amang selalu menangis, ujar Yansa. Lalu, tanya Rian yang mulai terhanyut dalam cerita Yansa. Kau bisa bayangkan sendiri, seseorang yang sangat berharga di hidup kita. Dan saat-saat terakhirnya, kita tidak berada di sana bersamanya. Bahkan, saat penguburannya selesai pun, Amang masih belum datang ke desa. Amang sangat menyesal, bahkan sampai saat ini. Namun, Amang berpikir tidak ada gunanya penyesalan itu, karena sekeras apapun kita memikirkan masa lalu, masa-masa itu tidak akan pernah terulang kembali. Dan Amang pun berpikir, kalau saat itu Amang tidak bisa menemani ibuku di saat terakhirnya, maka Amang berjanji di dalam hati supaya kejadian itu tidak terulang lagi, karena di hidup Amang masih banyak orang-orang yang sangat berarti, seperti Amai, Uma, Abah, semuanya. Amai tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan Amang. Karena itulah sampai sekarang Amai bisa bertahan dan berkeluarga, ujar Mang Yansa. Rian terdiam memikirkan perkataan Mang Yansa. Rian pun teringat kedua orang tuanya yang sangat menyayanginya, dan selama ini dia sudah bersikap sangat keterlaluan pada Amai dan inainya. Rian terus memikirkan cintanya hingga ia lupa pada orang tuanya yang suatu saat juga bisa saja pergi meninggalkan dirinya seperti Lebeb. Rian segera bangkit lalu berjalan ke arah orang tuanya. Amai, Inai, maafkan Rian. Isak Rian memeluk orang tuanya yang sedang tidur. Kamu kenapa? Tanya Bujang seraya mengucek matanya. Maafkan aku ya, Mai. Aku sudah mengecewakan Amai dan Inai. Isak Rian, Bujang dan Suri saling berpandangan, bingung. Maafkan Rian. Rian sudah durhaka terhadap Amai dan Inai. Isak Rian lagi. Bujang tersenyum menatap wajah Rian. Amai dan Inai sudah memaafkanmu. Amai mengerti dengan keadaanmu, ujar Amai. Bujang memeluk Rian. Mang Yansa tersenyum kala melihat Rian dan kedua orang tuanya. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya sampai di Pelabuhan Banjar. Dengan senyum bahagia, Rian membantu orang tuanya untuk membawa barang-barang mereka. Kita langsung ke rumah mertuaku saja, Jang. Aku ingin menjemput anakku untuk ikut jalan-jalan, ujar Mang Yansa. Setelah menaiki angkutan umum, akhirnya mereka sampai di depan rumah nenek. Namun rumah itu terkunci. Kalian terlambat. Ibumu dan keluarga besarnya baru saja berangkat ke Basiri, ziarah, ujar tetangga sebelah rumah nenek. Waduh, kalau begitu kita cari penginapan saja, ujar Mang Yansa. Mereka pun berangkat setelah berpamitan dengan tetangga sebelah rumah nenek. Setelah seminggu berlibur, akhirnya mereka memutuskan pulang. Sepulangnya mereka dari Banjarmasin, Rian kini sudah mulai beraktivitas seperti dulu lagi sebelum ia mengenal cinta. Rian, apa kamu tidak ingin mencari pendamping hidupmu, nak? Tanya Suri di suatu hari. Tidak, Nai, jawab Rian singkat. Inai ingin sekali melihat kamu menikah, ujar Suri. Tapi belum saatnya, Nai, jawab Rian sembari tersenyum. Suri menghela nafas panjang. Dan memang sampai saat ini Rian masih sendiri. Selesai. Wow, luar biasa. Part 3 ini keren banget, teman-teman. Wah, ini tragis banget ya, bagaimana akhirnya seorang Rian ya kehilangan cinta sejatinya. Dan ya awalnya sih dia malu-malu ya jual mahal, tapi ternyata mau. Dan ketika dia mau, Lebebe sudah bersuami. Dan bahkan terulang lagi ketika dia sudah menjanda, siap dinikahi. Dan yang mana ternyata di sini adalah si kepala adat ini adalah pembunuh dari Roni, sehingga Roni bisa membalaskan dendamnya. Dan semoga arwah Roni bisa tenang di sana. Dan ini makin seru aja kesininya. Ini ada kisah selanjutnya nih tentang Rian dan juga Bujang dan juga Suri. Jadi buat teman-teman, apakah mau lanjut atau enggak? Tapi kalau saya sih pengennya lanjut nih. Masih ada 2 kisah lagi ya, mungkin 3 part atau 4 part lagi ketika kita bagi nanti. Dan semoga teman-teman suka ya dengan kisah barusan. Buat Om Ras, terima kasih atas kisah luar biasanya, dan semoga Om Ras semangat selalu berkarya. Dan buat teman-teman, mari kita ambil hikmah-hikmah yang baiknya saja dari kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruk
buruk ya. Jadi di sini adalah bagaimana kita harus tahu bahwa apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Sebenarnya sih lebih ke situ ya. Keikhlasan dalam menerima jalan hidup yang mana jangan sampai kita meratapi ya, sedih boleh tapi meratap jangan. Mungkin itu sih hikmah baik yang salah satunya yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap hari, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.